Oke, dan di sini Mas, ini opo? Ada jendela tapi ada pintunya. Iya. Di sini dapurnya ini sempat masalah nih. Kenapa tuh? Karena Pas bangun ini kira-kira biayanya berapa tuh? Biayanya itu orang nggak akan nyangka sih ya. Ini tuh. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di acara Namu Bareng Belinda, teman arsitek kamu. Kali ini kita ada di rumah di daerah di Cinere yang uniknya rumah ini didesain menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Penasaran kayak apa isi rumahnya? Yuk kita cek yang punya. Halo semuanya, perkenalkan aku Dian. saya Priyo. Kami dari Gria Nagari. Kami aktivitasnya sehari-hari pekerja swasta sekaligus konten kreator. Kebetulan akhirnya bikin rumah ini, bikin akun dan sharing di akun kami, Gria Nagari. Seputar rumah, renovasi, dan juga tips-tips dekorasi. Jadi kalau misalnya ada yang suka, boleh follow ya. Kita sering sharing-sharing soal rumah, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang kepengen komen, nanya, diskusi, sharing, ayo aja ya, karena kita terbuka banget nih buat diskusi. Selamat datang di rumah kami. Oke, nih dia udah ketemu sama yang punya rumah, namanya Mas Pri. Mas Pri, ceritain dong Mas Pri, ini rumahnya itu luas tanahnya berapa, bangunannya berapa, sama konsepnya apa sih? Luas tanah sebenarnya 90 sih, karena tanahnya agak miring-miring trapesium, jadi sekitar 88 lah ya. Terus kalau luas bangunannya juga karena nggak full 2 lantai, jadinya sekitar ya mungkin 148. Oke. 148. Ini berarti lebar depannya berapa nih Mas? Lebarnya karena miring-miring seharusnya 6, tapi ini jadinya 6,5 sih kalau presisinya. Oke. Nah, ini rumah konsepnya itu kan waktu itu ceritanya dia dibangun menggunakan AI. Iya betul. Oke, ceritain dong Mas, gimana kepikiran gitu untuk pakai AI? Ya sebenarnya lebih ke pepet ya gitu. Oke, the power of kepepet. The power of kepepet. Karena waktu itu istri emang lagi hamil anak kedua, jadi kita punya limitasi waktu dan sebenarnya juga udah ngubungin arsitek-arsitek sih. Sebenarnya termasuk Mas Hilman kita hubungin. Kayak diomelin. Termasuk Mas Hilman kita hubungin. Tapi tidak dijawab. Mungkin waktunya nggak sesuai. Akhirnya dengan sangat terpaksa ya udahlah kita sikat deh, kita jalan sendiri pakai AI gitu. Oke. Nah tapi juga akhirnya kita konsult sana sini, kita hubungin teman kita yang interior, kita juga kebetulan mertua bapaknya istri itu memang arsitek gitu. Jadi mungkin ada background seperti itu dan kita kebetulan juga DKV backgroundnya, jadi minimal bisa gambar. Akhirnya bisa lah pakai AI gitu. Oke, jadi bisa dibilang penggunaan AI ini ya sebagai partner lah ya. Partner, betul. Tetap otaknya di owner yang dapat bantuan konsult-konsult dari teman dan kerabat terdekat gitu ya. Betul. Untuk menjamin keamanannya juga ya. Iya, karena kalau jadinya jelek aja sih nggak masalah. Tapi kalau jadinya runtuh itu ya masalah. Mas, ceritain dong Mas, dimulai dari atas nih. Untuk atap ini pakai apa sih Mas? Atapnya pakai genteng keramik, tapi juga ada dak gitu, karena memang kita nggak kepingin tampiasnya itu ke sebelah-sebelah gitu ya. Jadi untuk servis juga dan perawatan, akhirnya kita ada dak juga muter gitu lah, muterin buat talang air buat gitu talang ya. air gitu dan sebagainya. Terus habis itu untuk depannya ini pakai apa nih Mas yang gede banget ini Mas? Kalau yang gede ini materialnya travertin. Iya. Ubin atau batu beneran nih? Ubin sih. Oh, ubin travertin. Jadi bukan potongan gede ya, tapi ini kayak travertin pabrikan lah gitu. Travertin pabrikan. Terus di bagian depannya itu ada cat kamprot ya berarti ya? Iya, ini kamprot, tekstur. Terus yang second skin ini sih dia kayak wood plank gitu ya, kayak wood plank. Terus gitu, itu kepikiran pakai ada yang miring ini dari mana nih Mas? Emang sendiri atau AI-nya nih yang ngasih ide? Kalau ini sebenarnya kebutuhan teknis sih Kak. Ini kebutuhan teknis karena sebenarnya rumah ini kalau dilihat nih GSB-nya kan miring banget nih. Iya. GSB-nya. Sedangkan desain rumah kita tuh kayak aku sendiri sebenarnya sukanya yang memang kotak gitu. Jadi aku lebih suka kayak kubisme, brutalisme gitu yang kotak gitu. Nah, ketika ini kotak dan ininya miring, ketika aku pandangin dari sebelah situ tuh kok nggak enak. Iya, kok nggak enak ya, kayaknya miring banget rumahku gitu. Jadi sebenarnya justru second skin miring ini itu untuk visual seolah meluruskan bangunan ini
searah jalan gitu. Jadi bisa dibilang view si kotak cakep ini tuh bakal enak kalau misalnya ada diagonal begini Dari ya. diagonal. Dan kebetulan memang dia arahnya itu memang ke barat gitu, maksudnya ke arah matahari ya. Oke, jadi baratnya di situ udah ditahan dulu sama si secondary space Iya ini. gitu. Dan ini kalau ini juga sebenarnya ada angle-nya untuk bisa dipindah gitu. Bisa. Bisa iya. Oh, bisa digoyangin Bisa gitu. digoyangin untuk kalau misalnya mungkin arahnya ini, tapi memang paling major sih dari sini cahaya iya. mataharinya. Tapi emang bener sih Mas, kalau misal matahari itu kan dia emang begini ya. Tapi suatu saat di beberapa bulan-bulan tertentu Iya. miringnya bisa lurus begini, bisa miring begini, Iya. atau nggak bisa miring begitu. Iya. Jadi dibikin goyang ya, Iya. jadi supaya bisa ngikutin matahari itu teman-teman. Betul. Nah, di belakangnya itu tuh ada balkon berarti Ada ya. balkon, dan karena kebetulan ini kamar utama, supaya cuaca nggak langsung masuk ke kamar aja sih Kak. Jadi harus pakai balkon, terus juga second skin ini menahan semua lah air, sinar Iya, jadi matahari nggak gitu. tampias gitu ya. Nggak tampias gitu. Oke. Tapi untuk di bawahnya ini simpel aja ya, pakai cat sama batu alam nih. Batu alam ya, ini andesit bakar 3060. Oh iya, gede juga nih ya. Iya. Dari situ daripada buat motong-motong, tinggiin aja sekalian. Iya. Tadinya mau pakai andesit yang kotak-kotak kecil-kecil, cuman Masaknya agak susah sih tuh itu. satu masangnya susah, dua setelah ditapak-tapak, kalau misalnya pakai heels atau pakai iya, itu masuk kurang ya. enak gitu. Iya, bisa Terus, bisa masuk. Aku juga, tapi aku pengen kelihatan luas emang, jadi memang sengaja cari yang persegi panjang, gede-gede gitu. Dan juga kalau misalkan karena di sininya dikasih plin agak tinggi begini, Mas. Jadi kalau dilihat dari jauh sebenarnya kesannya si carport ini juga kelihatannya lebih gede. Lebih sih. gede ya, iya. Dapat tuh yang dipengenin. Ini 4 meter kayaknya ini panjangnya, ini kesini 4 meter. Tapi looknya kayak 5 meter gara-gara. Looknya kayak 5 meter, ya betul. Pertama kali datang, ini kayaknya kayak 5 meter, tapi kok kayak enggak 5 meter. Oh, Iya. ternyata 4 bener. meter. Dikamuflasein. Nah, di bagian sini nih tamannya ya, Iya, berarti ya. ini taman, ini ada planter box, terus taman. Ada tempat namanya. Oh, jadi kalau misalnya yang mau datang ngeliat ke sini, lihat aja di sini rumahnya. Jadi kalau ditanyain orang kan apa ya? Ini berarti tema rumahnya apa sih? Saya akan jawab sih ini tema rumahnya tropical Japandi. Oh, oke. Gitu. Jadi karena tropical secara bangunan, tapi Japandi secara interior gitu ya. Ya baru kepikir ketika ditanya orang sih. Kak. Ya itu kadang-kadang berarti terbentuk setelah itu, dan itu ada kok bisa. Akhirnya kita juga banyak taruh ornamen tanaman lah gitu di sekitar rumah ini karena biar tropikalnya makin dapet ya. Iya, bener. Gitu. Pantesan di sini ada tanaman-tanaman lagi ya. Iya. Oke, dan di sini Mas, ini ada tempat duduknya ya. Tempat duduk. Biasanya aku kalau ada orang yang santai juga, nih duduk di sini, aku duduk di sini. Oh iya, jadi kayak teras casual gitu Teras. ya. Ini juga gengsi banget nih. Gimana tuh ceritanya kita nggak gengsi? punya, kita tuh nggak punya ruang tamu Kak. Oke. Jadi Gitu. inilah nih. Jadi karena kita berpikir hanya ada 2 orang yang akan ke rumah kita, satu yang memang nggak terlalu kenal, gitu ya. 2 yang memang sekenal itu gitu. Kalau nggak terlalu kenal, kita nggak apa-apa lah ditemuin di luar gitu ya. Kita sediakan Udaranya juga masih enak kok di sini, dan gitu. agak ketutup ya gara-gara si planter box ini ya. Daripada kita habisin lahan untuk bikin satu living room atau satu ruang tamu lagi, kayaknya mendingan ini aja deh kita enakin gitu. Oke. Oh ya, di carportnya ini berarti bisa buat kapasitasnya buat mobil dan motor berapa banyak ini Mas? Nanggung sih ini. Gimana itu? Ini nanggung. Jadi karena 6,5 ya. Jadi sebenarnya sih 2 mobil nggak cukup. Jadi satu mobil lebih banyak gitu. Satu mobil dan mungkin 2 motor kali ya? Iya, itu memang sengaja Mbak. Jadi karena aku sediakan space untuk aku bisa beli motor lagi. Oh gitu. Gitu, beli motor lagi. Ini Apakah Ibu tahu? Nah, ini belum tahu nih. Oh, belum tahu. Bu, maaf ya Bu. Rahasia terkuak di sini. Nah, dan di sini lucu juga ya. Di bawahnya itu dikasih koral sama taruh buat sepatu-sepatu ya. Mohon maaf ya. Gue baru dateng langsung. Supaya menyamarkan menyamarkan debu-debu juga sih aku bilang gitu. Terus ya biar memberi kesan natural lagi sih, balik lagi gitu. Iya. Ini sebenarnya nyontek semua Kak. Oh, nyontek ya? Iya, nyontek lah. Nyontek di AI. Nyontek di AI ya, dan nyontek oke. lah. Nyontek Mas Hilman.
Dut, kamu dosa banget makanya bales dong DM-nya. Iya, nggak dibales. Nah ini ya mohon maaf ya kalau Mas Hilman itu emang paling jarang ngeliat Sibuk ya? Bukan, Sibuk ya? dia emang nggak pernah baca. Oh, nggak pernah baca ya? Nggak pernah baca. Mas Hilman tuh dengerin Mas, sombong amat. Istrinya aja juga nggak dibaca. Makanya kan istrinya kerjanya marah-marah mulu. Tapi ini lucu deh Mas. Ini Iya. kok ada rotan-rotan gitu sih bikin sendiri custom? Custom. Sebenarnya kita tuh kepengennya ini tuh masuk Mbak, ini masuk ke dalam tembok gitu supaya rapi gitu ya. Tapi nggak cukup sih, space-nya nggak cukup. Terus ya udah akhirnya harus nongol. Nah ini salah satu cara untuk mensiasatinya ya akhirnya bikin box ini custom di Jepara ini. Oh gitu. Iya. Tapi lucu ya dikasih ada rotan-rotannya ya. Biar Terus lebih rapi lah. bersamaan juga lagi lampunya juga dikasih yang agak rotan-rotan Agak gitu. rotan, iya. Jadi nyambung ini semua nih. Iya. Pengen kerasa senatural mungkin aja sih Kak. Karena kalau banyak ornamen natural tuh kita ngerasa kayak lebih membumi gitu dan hangat gitu loh. Jadi kita itu perasaan yang emang udah kita pengen hadirkan di depan rumah supaya kalau kita pulang tuh dari luar yang serba kacau dan serba rumit itu kita tuh langsung bisa relief lah gitu. Adem gitu ya. Gitu. Gitu ya. Ya itulah tujuan rumah sebenarnya ya teman-teman ya. Pas sampai ke rumah daerah tenang kita di sini. Iya, betul. Apalagi kalau misal keluarganya juga harmonis ya. Amin, iya. Oke, ini lucu banget ini kenapa? Ini adalah akses VIP untuk Kang Paket. Oh, akses gitu. VIP. Untuk Kang Paket, jadi Kang Paket biasanya memang tok gitu kan. Paket gitu, ini akses VIP-nya di sini. Nah, ini pas masuk pintunya, lucu juga ya. Ini pintunya dibikin kesannya full sampai atas. Full. Tapi padahal bohongan. Iya, supaya hemat. Ini solid engineering sih, bukan... Oh, bukan HPL ya? Iya, dia kayak semacam HPL gitu lapisan. Tapi aslinya dalamnya ini solid engineering Kak. Jadi bukan jati, wungkul gitu, bukan. Oh, bukan multiplex juga ya? Bukan multiplex. Decowood apa gitu namanya ya. Gitu. Oke. Dan habis itu di atasnya supaya masih kedap juga ada ininya nih. Ada sayap-sayapannya tuh. Iya. Kalau tukang bilangnya tabokan. Iya. Gitu. Nah, yaudah. Ini memang dibikin setinggi ini karena kita kepengennya satu bottleneck. Bottleneck nih apa nih? Feng Shui kayaknya ya. Jawa juga sih sebenarnya. Jadi ketika kita masuk rumah itu mengecil, mengerucut, tapi begitu dibuka itu gede. Gitu. Jadi rezeki masuk ke dalam gampang, susah keluar. Oh iya. Tapi juga kalau di arsitektur itu kalau kita bikin kesan bottleneck ini kesannya kecil, pas ngeliat ini jadi lebih besar lagi. Jadi lebih kerasa lega psikologinya. Jadi gitu. masuk ya antara Feng Shui sama Jawa dan arsitektur. Oke, dan di sini Mas, ini opo? Ini kok ada jendela tapi ada pintunya. Iya, ya justru itu karena aslinya bangunan asli rumah ini itu pintu utamanya di sisi ini Kak, sebelum direnovasi. Nah terus kita merasa kok kayaknya privacy kurang enak ya kalau pintu utama itu di sini. Gitu terus debu juga, terus udara dan lain sebagainya. Tapi karena kita belokin ke sini jadi pintu utamanya, kadang akses barang mungkin bisa beresiko susah. Gitu. Nah jadi ini emang sengaja kita bikin jendela pintu gitu supaya kalau misalnya yang lebih gede barangnya perlu masuk yang bisa lebih enak sini. Ini bisa dibuka ya. Bisa jadi dibuka bisa. Pintu tambahan lah ya. Iya pintu tambahan gitu. Oke. Kalau misalnya kayak gini juga bisa udara masuk juga ya Pak. Gitu. Nih, sirkulasinya. Benar-benar cross ventilation ya. Cross ventilation ke belakang. Terus ini Mas, ini kalau misalnya di sini tuh udah ruangan keluarga sama ruang makan ya. Nah ini langsung open ini space. idenya dari mana nih? Ini adalah hasil AI juga. Gitu. ini adalah kubah untuk menyambut tamu. Karena kita nggak punya ruang tamu yang proper. Jadi kita tuh kayak ya orang masuk itu kayak wah kita disambut gitu. Nah itu iya. kita bikin ini gitu. Ini tuh dari gypsum. Tapi bawahnya ini hebel. Ini hebel. Gitu kita bikin sendiri, kita bentuk sendiri. Gambarnya dari AI. Gitu ya. Ini hasil AI-nya ya. Hasil AI dan tetap kita pakai ornamen-ornamen natural, batu misalnya gitu, terus pot
pot-pot seperti ini, ranting kayu, karena ya kita pengen kesannya memang serba natural gitu. Tapi ya karena ada agak-agak sedikit AI, jadi dia bisa nyambungin antara si setengah lingkaran sama si oval ini masih tetap enak nih ya sebenarnya. Kalau misal kita mungkin agak mikirnya perlu panjang. Perlu panjang, iya sih. Ya walaupun mungkin juga apa ya, mungkin kurang rapi kali ya atau apa. Oh enggak tapi ya. kok, ini udah rapi, cakep kok nih. Dan konsepnya enak sih, soalnya pas masuk itu tamu langsung dapat pemandangan enak dulu. Iya betul, arah pemandangnya langsung itu. Terus habis itu di sini Mas, ini adalah ruang keluarganya ya. Terus ini ukurannya berapa nih Mas? Kalau ini dari titik ini ke titik itu sih 6 meteran. 6 meteran? 6 meter iya. Ini lebarnya berarti sekitar 3 ya? Kalau ini 3 ya. Ini sekitar 3 itu 6. Tapi yang sisi sini dia kayaknya ke sana lagi itu 1,5 lah. Oh, jadi kayak total 11. Ya? Tapi yang sisi sana karena balik lagi miring lebih panjang tuh, yang sana mungkin sekitar 13-an gitu Kak. Oke, nanti kita ke sana deh ya. Oke Mas, lanjut. Ini tuh berarti ada lemari pemujaan juga ya. Kalau lemari pemujaan. Terus habis itu di sini ada ruang makannya. Meja makannya ini furniture-nya lucu nih. Kamu beli di mana Mas? Ini Jati, custom juga di Jepara. Tempat yang sama dengan box dan itu. Oh ya, si kabinet itu ya. Iya, gitu. Ya ini memang full custom karena memang kita sesuaikan sama lebar ruangan. Ini sih kita cukup puas gitu sama hasilnya ya. Iya. Dan ini Mas di bagian atas ini tiba-tiba lu kasih kayak balokan deh. Balokan iya. Ini dari sendiri atau dari si AI nih? Mungkin sendiri ya karena balik lagi kita pengen ini itu fungsinya sama kayak ini sih Kak, jadi kayak kita tuh pengen memberi pembatas atau memberi transisi dari living room ke dining room gitu. Nah, jadi ini lagi-lagi ini adalah gypsum dan tekstur. Ini gypsum. Oke, ini gypsum. Iya, jadi bukan kayu beneran, jadi gypsum yang kita cat tekstur kayu gitu. Catnya ini berarti pakai cat khusus dong? Cat khusus, cat tekstur kayu iya. Cat motif kayu. Oke, gitu. Kalau misal mau tahu ya harus lihat di Instagramnya ya. Iya. Nama Instagramnya apa sih Mas? Gria Nagari. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Ini Hex-nya ada ya? Hex-nya ada. Oke. Mau tahu produknya juga mesti lihat di Instagramnya ya? Okay. Kita sharing-sharing di situ. Oke, padahal itu lumayan nge-hacksnya bagus loh. Soalnya ini hasilnya seperti kayu beneran nih. Iya, ini kayaknya tukang khusus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kepengen yang hasil yang bagus, memang dia minimal tukang cat gitu dan memang yang udah biasa ngecat kayu lah gitu ya. Gitu. Iya, jadi ada emang kalau misalkan itu guratan-guratan itu tuh dari kuas ya. Dari kuas. Kalau misalkan pakai tukang yang belum terlalu ahli, dia bisa berhenti itu di tengah-tengah. Iya betul. Kalau dilihat dia kan sebenarnya kayunya itu dia lurus tuh garisannya. Iya. Harus yang sabar gitu. Iya, sabar. Kalau enggak dia nanti ngecatnya kayak stabilo. Jadi kayak nimpa jadinya dia lebih gelap gitu. Iya, betul. Kenapa? Karena Ike pernah melakukan. Oke, Mas, ini dikasih pintu, gede kali sampai ada. Iya. Sampai atas ini. Iya, ini tinggi ruangannya 320. Oh, 3,2 ya? 3,2. Sengaja juga karena supaya lagi-lagi terkesan lebih luas, lebih tinggi, lebih lega gitu. Ini supaya kayak ini beda ruangan tapi juga nggak tersekat gimana gitu ya dengan taman inner court ini, terus kesambung ke dapur juga. Kadang kalau kita sarapan malah kadang di sini, di situ iya gitu sama anak-anak supaya lebih santai gitu kan. Kalau pagi gitu, iya. Seru ya. Kalau malam sih baru di sini. Baru yang agak formal. Agak formal. Pakai gaun mungkin. Nah di sini tuh ada terasnya sama taman keringnya. Iya. Oke, tapi gara-gara ada di si pintu ini, jadi kalau pas dibuka rasanya ruangannya dari depan sampai ke belakang jadi satu ruangan ya. Betul. Oke, dan lucunya dapurnya tuh disembunyiin di sini. Betul, karena kadang kan dapur tuh nggak selalu rapi ya gitu. Iya, kadang rusuh, lebih banyak rusuh sih. Ini tuh rapi, orang juga sering, rumahnya rapi banget. Iya dirapiin karena mau syuting. Kalau nggak syuting mah ya nggak rapi gitu. Jadi kadang kenapa dapur ini agak masuk ya supaya orang juga yang aktivitas di dapur nggak terganggu gitu. Kalaupun toh
tidak rapi atau apa itu nggak terganggu. Iya, gitu. kadang-kadang kita suka pas lagi gitu lagi pakai daster gitu ya. Terus saya ada teman gitu kan kalau misalkan Iya. kelihatan ya. Tapi kalau pas Iya. sembunyi gini ada siapa? Ada Pak RT gitu. Iya. Kamu jangan keluar dulu. Baiklah gitu kan. Sekaligus supaya ini sih bau masakannya naik ke atas gitu ya. Dari void itu ya. Betul, itu dan kebuka ke situ. Dan di sini itu ada apa nih Mas? Oh ini lubang udara sendiri berarti Ini ya? lubang udara sendiri gitu. Ini juga inner court kedua, taman kecil yang memang sengaja dibikin di sini untuk menyelamatkan sirkulasi kamar mandi plus kamar. Oh iya, di situ ada kamar itu ya? ada kamar, iya. Oke, habis dari sini kita ke sana. Itu kamar buat siapa Mas? Itu kamar tamu. Oh, kamar tamu dan ya tapi karena jarang ada tamu jadi kita fungsikan ruang kerja juga gitu. Oke. Gitu. Oke, di sini dapurnya juga. Ini sempat gede. masalah nih. Kenapa tuh? Karena tinggiku sama istri kan lumayan tuh. Ah, iya. Beda. Jadi Terasa juga di sini. Oh gitu ya. Terasa. Oh Sama iya. di situ. Jadi waktu itu ini dia agak dipendekin Kak, masangnya di sini nih dia nih. Oh iya, sesuai Aslinya, iya. standar lah 60. Tapi terus aku kesusahan nih. Aku buka Nabrak mulu. mentok-mentok. Jadi terus aku bilang, wah ini aku udah ditinggiin nih gitu. Oke, solusinya apa tuh kalau misalkan antara suami dan istri beda tingginya jauh? Solusinya Ambil rata-rata kah atau gimana? iya, ambil rata-rata dan ada yang harus ngalah. Gue pikir dua-duanya yang mengalah dulu Iya, ada bagian yang harus rumah tangga. ngalah. Dan karena istri yang memang lebih sering di area dapur pastinya, jadi ya kita lebih ngikutin. Oh, berarti Ini si istri bapak lah. yang ngalah. Oke, Iya. bagus Pak. Toleransi Pak. Toleransi gitu. Oke, dan ini juga ini tuh teknisnya Kak, ngambilnya itu dari bangunan-bangunan di Timur Tengah, Irak gitu. Oh, efek cerobong ya? Efek terobong Oh gitu. iya. Gitu. Kalau buat teman-teman pengen tahu, cerobong itu tuh perbedaan tekanan udara. Betul. Nah, kalau kita di bawah ini kan banyak orang, banyak kegiatan, biasanya tekanannya tuh tinggi karena Tinggi, panas kan. panas. Nah, ini tuh dia buat ngalirin naik ke atas. Iya. Nah, karena dia itu tekanannya itu naik ke atas, yang berarti dia juga pas naik, dia juga narik juga yang dingin di bawah. Iya, yang dingin di bawah gitu. Oke, itu lagi hit sekarang memang. Oh gitu ya? Lagi sering dipakai. Udara panas yang dari atas pun ketika masuk ke rumah, ketika turun ke bawah itu dia udah Dingin agak lagi. lebih dingin gitu. Gitu sih. Iya, itu namanya Enak nih ngobrol sama arsitek. sekalian. Iya. Oke, Wow. kita lanjut ke kamar yang tadi nih. Oke. Ini adalah kamar Ini tamu kamar tamu iya. yang sekarang lagi dipakai buat ruang kerja ya. Ruang kerja iya, ini kamar Oke. tamu. Kayak si Banana, Banana lucu sekali kamu Banana. Iya, itu Oke. ya itu aksen ini aja. Terus ini tadi yang ke taman samping itu Oh, yang supaya ini dapat ya. udara juga. Kalau enggak ini pasti Agak gelap, sumuk ya? gelap dan lembab banget. Dalam- Ini juga ada roster nih Kak. Oh iya, roster. Ini roster ini lebih ke karena kita kebanyakan beli roster. Oh iya. jadi akhirnya ini kita pasang di sini tapi kita sesali. Gitu. Jadi salah satu kelebihan dan kekurangan dari AI ini adalah kurangnya pengetahuan berapa material yang harus dibeli. Betul, itu juga ini sih, dan kita tuh 80% ini kita beli online seluruh materialnya. Jadi kadang juga mereka kan minim order harus sekian Oh gitu. iya benar-benar. Jadi benar. ya Bisa akhirnya diantar ya. dateng, kebanyakan diapain ya, masa dibuang, taruh sini kali ya, karena takutnya ketika hujan ini nggak bisa dibuka. Tapi ini, di situ ini pas pengap masuk. gini, tapi ternyata juga akhirnya mungkin masakan dapur atau apa bisa bau. Sempet gitu. ada yang heboh gitu ya. Iya. Tapi kalau yang standar enggak lah ya. Berarti Iya, kan. enggak sih. Hanya kalau misalnya tiba-tiba mau ada arisan di sini. Iya, ya, betul. teman-teman ya. Baru tuh, gitu. Oke. Gitu. Tapi efek sehariannya enak karena Enak, angin iya. tetap jalan. Iya, betul. Oke, dan di sini nih Mas, Mm-mm. ini lucu sekali karena diekspos makanya sinknya yang cakep ya. Iya. Iya. Karena kamar mandi kita kecil banget, jadi kita juga nggak bisa masukin wastafel ini ke dalam. Dan ya penggunaan wastafel itu kan cukup sering ya menurut kami. Waktu itu kita juga bangun ini kan waktu pandemi. Covid ya. Akhirnya ya udah kita sengaja bikin ke luar, dan ini mungkin terlalu menjorok juga kali ya, karena kita butuh rak
penyimpanan juga di bawah. Oh. Jadi emang sengaja dibikin agak ini, mungkin setengahnya juga mungkin cukup kali ya gitu, tapi kayaknya memang sengaja kita bikin yang gede aja sekalian, iya. biar buat masuk-masukin barang juga lebih enak ya. Iya. Tapi ini kamar mandinya, Mas. Apa ini? Ini tuh dulunya kalau titik ini itu tuh ruang TV, Kak. Nah, ini tuh karena tadinya juga kita tuh berpikir nggak perlu ada kamar kali ya di bawah tuh gitu, di lantai satu gitu. Oke. Tapi kita punya orang tua yang masih sering main gitu, jadi terus kita berpikir Nggak lah, harus ada lah. Iya, harus ada gitu. Kamar mandi juga harus ada supaya nggak harus naik-naik dulu. Jadi kita paksakan ada kamar mandi di bawah tangga gitu. Oke. Gitu. Oke, tapi ya di desainnya cukup menarik ya kayaknya ya. Ini diturunin sedikit. Iya, supaya nggak Ngejar nabrak tinggi. ya, karena Nggak di atasnya nabrak. kan ada tangga ya. Iya, nggak Masih tetap nabrak, nyaman. bordes tangga. Oke, terus di bagian sini, ini kan ada jeda sedikit nih, berarti nih ya. Dan Iya. ini jedanya sedikit ini buat naruh peralatan-peralatan. Peralatan. Nantinya sih sebenarnya akan dilemariin sih ya, supaya iya. lebih rapi. Tapi Ya kita will see later lah ya. iya gitu. Tungguin di Instagramnya, ini bakal jadi tempat apa nih? Iya. Oke. Dan lucunya, gara-gara ini buat kamar mandi ini, dia jadi tingginya segini kan? Iya. Di sini kita jadi bisa taruh lemari pemujaan lagi di sini. Pemujaan, iya gitu. Supaya nggak terlalu aneh aja gitu mungkin juga ya. Bagian kotak gitu di situ. Tapi terus akhirnya kita bisa taruh apa namanya? Ya, barang-barang lah. Barang-barang hiasan-hiasan juga di situ gitu akhirnya. Sebenarnya Gitu aku sih. suka banget loh Mas kalau ada kayak ginian loh. Oh gitu ya? Pribadi. Oh. Ini boleh ya ambil naik ya? Iya, boleh. Silakan. Soalnya baru kerasa nih kalau misalkan kita naik tangga. Nah, kalau kita naik tangga, ini kalau misalnya dipenuhin, ini tuh bisa jadi tempat kayak taman kering lagi loh. Oh iya sih. Ini aku suka banget malah. Soalnya pas kita jalan tuh kita juga punya pemandangan iya, lagi pemandangan nih. ya, iya sih. Kayak kita lagi ada di gunung. Nah, ini apa nih Mas? Ini wallboard PVC. Oh, PVC Gitu. ya? Nah, ini juga tinggi banget Kak. Ini tuh sekitar 9 meter kan tingginya. Terus di atasnya ada skylight, lagi-lagi ventilasi udara. Ada kawat nyamuknya ya? Iya, kawat nyamuk itu makanya ya mungkin itu juga akhirnya tampias-tampias dikit sih gitu. Iyalah. Makanya akhirnya kita pilih materialnya wallboard supaya itu memang benar-benar tahan air. Iya, kalau wallboard itu dia dari PVC nih teman-teman. Jadi dia tingginya pun beda. Kalau nggak salah 3 meter ya? Iya, ini ada potongannya 3 meteran. Iya. Kalau HPL kan 2,4, tapi kalau yang board gini dia 3 meter nih. 3 meter. Tapi lucu ya di sini tiba-tiba ada Iya, ada jendela lagi. Karena ya itu lagi-lagi kalau misalnya kita posisi di sini pun kita mau ngobrol sama orang di ruangan situ. Oh, tinggal ngomong. Dengan mudah. Halo, gitu. gitu. Iya. Kopi satu. Iya, betul. Iya. Kopi satu gitu. Terus habis itu memang sesuai tadi ya, komunikasi sama keluarga harus bisa dari manapun Betul, ya. betul gitu. Oke, terus ininya pakai kayu asli nih ya. Iya, meranti. Meranti, dan ininya juga pakai hollow bullet nih. Hollow bulat. Oke, sekarang kita udah di lantai 2-nya. Sekali ini yang lantai 2 sama ibunya. Halo. Oke, Bu, ini tadi kan udah jelasin nih sama si bapak nih ya. Terus sekarang kita pas datang-datang, ini ada ruangan apa ini? Ini adalah playground anak-anak ya, karena anakku jarak cuma 2 tahun bedanya ya. Si kecil-kecil toddler, daripada kita ke mall mulu ya main playground. Iya, benar-benar menghemat biaya Kita bulanan. menghemat dengan kita bikin playground sendiri, karena ini ruangan memang belum dimultifungsikan ya. Maksudnya masih kosong dan lumayan besar, akhirnya dibikin apa ya, udah dibikinin perosotan lah, mainan, dan ini bisa modular ya, artinya Bisa bergerak ya. Nanti ini lemarinya kan juga bisa dipanjangin, misalnya kita pengen ganti interior gitu misalnya juga bisa. Iya, ini misalnya mau Sofa. jadi ruang buat nonton, bisa gitu ya. Iya. Terus habis itu di sini nih langsung gabung ke ada 4 pintu nih ya. Iya. Yang ini ruangan kamar anak, kamar gitu. utama, kamar mandi, dan ruang servis. Oke, sebelum kita kayak yang cantik-cantik, kita ke ruang servisnya dulu ya. Silakan. Oke. Oh, dan di sini Ya, dikasih ya. keamanan penting banget. Selalu tutup ini kalau mereka ada ya. Karena mereka Kunci. pergerakannya tidak bisa ditebak. Iya, pergerakan tidak bisa ditebak. Oh, karena dia udah dibikin barengan, jadinya sekalian ya. Sekalian dibikin. Jadi nggak kerasa aneh Beda. gitu ya. Jadi ketika bikin tangga memang sekalian bikin pagarnya ini. Nah, iya, cantik ya.
Oke, lanjut nih. Ini berarti dikasih wall panel ya. Tadi di bawah juga dikasih wall panel ya, Bu ya. Kita dalam suatu waktu wallboard dan wall panel sekalian kita bikin. Oke. Oke, dan di sini udah ada ruang servisnya nih. Benar. Ini ruang servisnya ini isinya apa aja nih? Oh, kayaknya di sini kayak pusat kontrol dan Iya, di sini sebenarnya pusat kan gini, pusat komando. Aku laundry masih 50-50, Kak. Jadi memang sebenarnya nyucinya belum sebanyak itu juga. Karena gini juga sih, kita usahakan juga tetap nyuci sendiri gitu kan. Ya, tapi dengan seadanya lah, dengan ruangannya ya. Ya lumayan lah gitu, cukup lah buat nyuci anak bayi, baju bayi gitu kan. Dan rapi sih sebenarnya sih. Dan ini ada langsung buat naik ke toren ya. Ada aja kan mau cuci toren apa, jadi kita udah nggak khawatir mengalir airnya, semuanya salurannya udah jadi satu semua dan aman lah, nggak bakalan kemana-mana airnya kalau misalnya kita lagi bersihin toren atau misalnya toren yang bermasalah gitu. Langsung naik ke atas langsung aja. Naik aja ke atas. Dan di sini juga langsung ngelihat ke daerah keringnya ya. Aksesnya tetap bisa ngobrol ya, atau misalnya minimal kopi gitu kan. Kopi. Bapak tuh dari tadi kayak kopi, sekarang kita tuker ya. Teh gitu. Minta tolong bikin teh. Oke, di sini itu ada sesuatu nih Mbak. Ini tuh ada lubang-lubang nih. 3 jenis lubang ini apaan sih sebenarnya ceritanya? Boleh cerita dulu ya awalnya ya. Jadi sebenarnya waktu kita renovasi ini, belakang itu masih tanah kosong. Jadi anginnya enak banget kan. Pohon dan maksudnya intinya nggak ada apa-apa. Nah, setahun belakangan ini ada usaha lah di belakang ya, tiba-tiba bangun segala macam workshop dan lain-lain untuk usaha. Akhirnya ya kita secara terpaksa agak nutup nih Kak bagian sini ya dengan artificial daun-daun gini ya, supaya mata juga enak lah gitu, nggak terlalu ngeliat, dan juga untuk polusinya juga nggak terlalu masuk banget lah ya. Iya gitu. betul. Ya dan di sini pun juga kayaknya bahannya juga nggak susah ya buat dibeli di mananya. Maintenance-nya juga kayaknya gampang nih ya. Siram aja. Cuma disiram doang ya. Disiram aja, gampang. Aku juga mengurangi kerjaan ya Kak ya. Jadi jangan yang ribet-ribet juga. Tapi secara look itu oke lah, masih bisa diterima gitu kan. Dan kupikir juga karena ini kan outdoor, semi outdoor lah, bahkan kena debu dan lain-lain. Jadi minimalisir hal-hal yang gampang kotor juga. Oke. Tapi di sini juga bikinnya juga nggak terlalu sulit-sulit amat ya. Tinggal pakai besi siku ini buat ngegantungin si artificialnya ini. Artificial tuh tanaman palsu. Tapi kalau yang untuk si rosternya nggak perlu ya, karena dia udah ada penahan ya. Oke, nice. Oke, dan di sini ada apanya nih? Ini kamar mandi kecil sebenarnya tambahan. Kalau kita nanti misalnya punya ART gitu ya, ini bisa lah kita jadikan dia buat mandi di sini. Dan sekarang jadi nggak gabung. Dan sekarang malahan bisa buat jadi tempat bebersih buat pel. Pel itu juga perlu dibersihkan ya teman-teman ya. Jadi nggak kotor gitu ya. Oh di sini gudang. Tapi nanti kalau mbaknya udah ada, tinggal dia di sini. Iya, kita bersihkan. Kita bersihkan deh barang-barang ini. Di bagian sini itu udah langsung kamar anak ya. Iya. Tapi karena anaknya juga masih baru 4 tahun dan 2 tahun, jadi kamarnya tidurnya di bawah aja ya. Nanti rencananya nextnya kita kepengen bikin tingkat sih Kak. Bunk bed. Lucu tuh ya. Anak-anaknya juga kayak udah excited tuh pengen, tapi belum lah, masih 2 tahun kita ngeri ya. Jatuh. Jadi sementara sekarang masih yang aman-aman aja di bawah. Gitu kan, dan ya karena anaknya cewek cowok, jadi juga secara dekorasi kita yang natural aja ya, warna-warnanya nggak terlalu pink banget, nggak terlalu cowok banget. Jadi gitu. Netral bisa masuk ke semuanya. Oke, ini kalau bunk bed nih, ini sih udah bisa ya, soalnya plafonnya cukup tinggi kan ya, di 3,2 ya berarti 3,2 semuanya. Oke. Ya nanti kamar ini bakal kamar yang paling heboh ya, karena bakal ada perubahan banyak ya. Kalau dia mau berantakan aja di kamar gitu. Berantakan aja di kamar. Gitu. Oke, dan ini ada kamar mandinya ya. Kamar mandi utama sebenarnya. Yang rasanya seperti ada di spa, teman-teman. Gue pas masuk sini, baik bau maupun penglihatan itu rasanya seperti ada di spa. Emang cahayanya emang nggak boleh terlalu terang ya. Iya. Kecuali cahaya ilahi dari atas ini.
Tapi dikasih pot-pot begini. Bonsai artificial. Jadi supaya di Jepangannya itu masih berasa ya Japandinya sampai kamar mandi. Dan tetap biarpun gelap, kan temboknya kita kasih hitam ya, tapi kita kasih skylight. Jadi biarpun siang sebenarnya masih kita nggak nyalain lampu, ya tetap terang. Biarpun kan kelihatannya kayaknya hitam gitu ya. Dan ini materialnya juga bagus loh. Nih yang ini kayaknya. Nah ini yang kita benar-benar pikirin sih untuk lantainya, karena kan anak-anak supaya tidak jatuh ya. Iya, ini kayak stop slip gitu ya. Bener-bener, tapi ada plus minusnya juga sih Kak ya. Ngepelnya susah ya? Susah, intinya ya. Cepet banget kotor, tapi nggak ada tuh kayak kepleset, aman. Jadi ya plus minus. Oh iya, teksturnya mirip-mirip kayak batu alam sih sebenarnya. Cuman dia lebih keset ya. Iya. Oke. Pori-porinya besar banget, jadi memang sering-sering harus dibersihkan. Tapi kalau misal motifnya kayak semen gini ya Mbak, kalau misalnya dia agak gelap malahan kelihatan makin asli nih sebenarnya. Jadi kayak batu alam gitu ya. Dan di sini juga ditaruh beginian ya. Lucu sekali. Dan material yang dipilih juga bagus nih. Kombinasinya enak nih. Dan di bawahnya dikasih yang WPC decking gitu ya. Jadi masih ada campuran antara natural kayu gitu ya sama apa ya spa gitulah pokoknya, jadi ada zen-zennya juga tetap ada. Ini apaan nih? Touch. Oh wow. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu materialnya apa-apa segala macam, jangan lupa follow Instagramnya ya. Soalnya di situ baru dibuka tuh semuanya nih. Oke, dan di dalam nih mau masuk. Selamat datang di kamar utamanya Grian Agari. Gue masuk aja tadi. Gak apa-apa dong. Ini lantainya pakai apa nih Mbak? Ini pakai granit Mbak. Kan kemarin sempat mikir-mikir ya apa pakai vinil, apa pakai SPC. Cuman kita berpikir masih punya anak-anak yang dimana pergerakannya yang cedak, aman. Granit udah paling kuat, minim resiko untuk misalnya retak atau geser atau kalau vinil mungkin bisa ngangkat gitu. Jadi ini aja lah kita pakai keramik ya. Tapi nyari yang benar-benar kayu gitu untuk looknya. Oke, dan di sini atasnya sama kayak yang di bawah ya, sama berarti ya? Dari gypsum. Berawal dari gypsum yang kelebihan. Oh, yang kelebihan. Oke, jadi ceritanya begitu teman-teman. Oke, nih Mbak, ini yang lucunya di sini ya. Eke melihat satu ruangan besar, tapi Eke melihat juga ada koper. Tetap sebagai fungsi utamanya kan memang ya namanya kamar ya kayak. Jadi maksudnya ya memang ini kita bikin satu celah memang buat koper dari awal gitu ya. Memang secara estetik kurang lah ya, tapi nggak apa-apa lah daripada kita memang bingung taruh koper di mana. Kita belum punya apa ya istilahnya lemari penyimpanan yang proper gitu buat nyimpan. Jadi sementara udahlah kita taruh dulu di atas gitu buat. Dan menurut aku ini idenya menarik loh. Soalnya di bagian atas sini suka nggak bisa dipakai apa-apa kan biasanya kan. Ini cuman kopernya dimiringin dikit, ditaruh di atas, abis itu tinggal dikasih tutupan jadi dia lemari kayak lemari kloset. Menarik loh nih. Kamar ini memang belum diapa-apain sih dari awal renovasi. Jadi ya masih kayak gini, belum dikasih detail apa-apa ya. Memang ke depannya kita malah kepengen bikin satu kayak apa ya custom lemari buat penyimpanan gitu. Semuanya di situ semua ya. Nggak ada tuh yang mencar-mencar koper di sini. Oke. Tapi ini jadi ruangan apa nih Bu? Ini sebenarnya walk-in closet kan sebenarnya. Pengennya, dan ini nanti juga kepengennya kayak buat meja make-upan lah gitu. Oh ya di sini ya. Ya, karena lampunya udah disediain kan, udah tinggal mejanya gitu. Insya Allah bisa. Tapi emang kalau misalnya ngisi rumah emang nggak bisa buru-buru kan. Yang arjen dulu lah, yang prioritas dulu. Gitu prioritas kan. Dulu. Dan ini apa ini? Nah ini anak-anak kalau lagi dikasih screen time, nontonnya di sini aja gitu kan. Karena kalau di bawah kadang kan kita suka kayak ngambil kerjaan entah syuting konten atau apa. Jadi mereka di sini nggak kedengeran mau teriak-teriak kayak. Oh ini TV? Misalnya mau apa? Smart TV nih? Smart TV. Dia bisa dinaik turunin juga sih tuh. Misalnya lagi di bawah diturunin. Tapi naik ke atas bisa? Naik ke atas bisa, tinggal dinaikin. Oke. Wow. Udah, ini makanya kita juga happy juga ya, ini bagus dan dia kan bentukannya cakep. Bisa digoyangin ya. Mau pindah. Dan ini biasanya dipakai buat presentasi sih. Jadi bisa dicopot soalnya. TV-nya doang nggak tanpa tiang. Jadi cuma TV-nya aja juga bisa. Oke. Tapi ini bentuknya slim dan bisa gini. Ini ya.
Oke. Dan dia touchscreen. Touchscreen. Sebenarnya kalau misalnya bikin usaha ini bikin menunya juga bisa sih di sini. Benar kayak buat di resto kan Iya, iya. biasanya tinggal pesen nah gitu bisa. Ini lucu sekali. Semuanya touchscreen. Touchscreen, YouTube gitu misalnya udah. Oke. Yuk lanjut. Kita ke ininya. Ke beranda ya. Oh ya Bu, ini waktu bangun ini berapa lama? 8 bulan. 8 bulan sama interior berarti ya? Iya, sama interior. Interiornya nyicil, tapi 8 bulan kita udah masuk. Oh, 8 bulan udah masuk. Terus habis itu pas bangun ini kira-kira berapa lama sama biayanya berapa tuh Bu? Biayanya itu orang nggak akan nyangka sih ya. Ini tuh paling nggak nyampe 600 lah. 580-an lah kurang Iya. lebih gitu, nggak nyampe 600. Jadi sekitar 4 Iya. 4 juta semeter. Iya, 4 juta semeter. Itu kita benar-benar menekan budget karena ya itu tadi 80% rata-rata belanja online. Oke. Tuh, jadi itu nekan budget amat sangat. Jadi banyak sih kayak yang dipakai untuk kamuflase kan, Benar. kayak contohnya ini perkayuan ini diganti pakai cat. Terus habis itu belinya online. Online. Terus habis itu sebenarnya kayak desainnya itu menggunakan bantuan AI tapi dengan konsultasi dari teman-teman Benar. atau kerabat. Jadi bisa ya kalau misalnya iya. gitu sama mau Iya, pasti bisa benar. ya. Karena ini juga sebenarnya kita sampai detik ini pun kita juga nggak nyangka bisa bangun 2 rumah ya, karena budget kita juga sebenarnya ya nggak sebanyak itu juga gitu. Tapi akhirnya kita kreatif lah gimana sih caranya supaya ya terwujud dengan yang udah kita punya aja gitu ya, tadi dengan salah satunya AI, terus beli online dan intinya mau ngulik sih. Iya, dan kebetulan karena ibu sama bapak ini juga anak desain DKV, jadi terbiasa dengan program-program internet dan komputer ya, Ya. jadi makanya bisa begitu ya. Ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mau kayak gini, tetap ingat tidak bisa langsung mempercayakan 100%. Jangan. Jadi harus ada bantuan lah dari orang terdekat atau enggak profesional yang deket juga ya, Benar. jadi bisa minta tolong. Lebih enak gitu kan kalau misalnya orang deket kan lebih jujur juga kan. Iya. Dan pasti kan dia nggak tega lah, masuk tega sih bohongin kita gitu Iya. kan. At least dia kalau kayak orang tua atau saudara kan pasti kepengennya kita juga rumahnya bagus gitu. Betul. Nah, dapat dari saran-saran itulah. Akhirnya kita yaudah yuk berani bangun rumah gitu dengan bantuan saudara dan kerabat dan dengan AI gitu. Jadi jangan ambil mentah-mentah. Jangan bulat-bulat ya, karena Iya. AI-nya sendiri juga masih belum sempurna Benar, sih ya. benar. Betul ya. Karena dia bangun rumah ya. sebenarnya. Tetap ke safety nomor 1 lah ya, gitu. Oke, makasih banget ya Mbak. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman juga follow Instagramnya di. Gria Nagari. Oke, kalau kayak gitu. Thank you udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, follow di Arsitektur Indonesia. Kita ada TikTok dan Instagramnya. Ciao. Bye.